hendak dibelah buah bidara, pokoknya rindang tepi sepadan. Lafaz bismillah pembuka bicara, salam pembuka hamba haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Bertatah intan emas suasa, indah berseri mahkota impian. Bersua kita mengukuhkan rasa, tepak tradisi, cikal bahasan. Sobat budaya yang ada di rumah, hari ini kita tengah berbahagia karena pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, tepatnya pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat, pantun telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia pada sidang UNESCO di Jamaika. Kami, segenap keluarga besar Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau, mengucapkan tahniah dan syahbas pada Indonesia dan juga negara tetangga kita, Malaysia, yang telah berpartisipasi mengawal seni tradisi pantun sehingga diakui sebagai warisan budaya dunia. Seni bersopan santun di dalam indahnya madah ini merupakan seni kebanggaan kita bersama. Nah, sobat budaya, pada perjumpaan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita beberapa narasumber yang juga telah turut tertungkus lumus dalam menyukseskan pemartabatan pantun hingga diakui di kancah dunia. Tetapi sebelum kita sapa lebih jauh bagaimana para narasumber kita dan siapa yang hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan hari ini, buat sobat budaya semuanya, jangan lupa untuk mensubscribe kanal YouTube BPNB Kepri dan juga menginvite Instagram kita di @bpnbkepri agar kita dapat belajar bersama tentang sejarah dan budaya Melayu secara kafah dan berkelanjutan. Kenali budayamu, cintai negerimu. Yuk kita langsung saja menyapa para narasumber kita di kesempatan acara kita hari ini. Sobat budaya, kita langsung menyapa narasumber-narasumber kita yang telah datang pada kesempatan hari ini. Di antaranya ada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, ialah Bapak Insinyur Yeri Suparna MM. Pergi berlayar di akhir pekan dari Penyengat ke Indragiri. Salam jumpa saya ucapkan dari Kadisbud Provinsi Kepri. Mantap sekali. Lalu selanjutnya ada Kadisbudpar Kota Tanjung Pinang yang kebetulan saat ini diwakili oleh sekretaris dinasnya, ialah Bapak Saparudin SSN MM. Terima kasih, selamat sore. Sayang selasih di ujung papan, tumbuhnya pula di pohon kemiri. Terima kasih kami ucapkan karena sudi mengundang kami kemari. Ewa. Ya, lalu selanjutnya sobat budaya kita tentu saja yang satu ini sudah sangat akrab dan juga sudah ada fans clubnya kalau nggak salah. The one and only Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau ialah Bapak Toto Sucipto. Selamat sore. Ini saya juga nyontek nih pantunnya, padahal sering ya. Bunga sekuntum tumbuh di laman, daun salam tumbuh di kota. Assalamualaikum kami ucapkan sebagai salam pembuka kata. Wah, sobat budaya, mantap-mantap nih pantunnya ya dari dari narasumber-narasumber kita ini. Baiklah, sobat budaya, selanjutnya kita akan bersembang santai dengan para narasumber-narasumber kita. Tentu saja diawali dari Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Pak Yeri. Pak Yeri, dengan kebanggaan kita semuanya karena pantun telah dicatat menjadi atau ditetapkan menjadi salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO, di sidang UNESCO. Apa tanggapan Bapak terkait pantun yang sudah menjadi warisan budaya dunia tersebut, Pak? Terima kasih. Pertama, saya sangat senang dan bangga pantun telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Terima kasih yang tak terhingga ini tidak terlepas dari usaha yang besar, kerja keras, dan perjuangan tokoh-tokoh budaya, maestro pantun Bapak Ali pun, Bapak Dr. Abdul Malik MPD sebagai akademisi dan kebudayaan,
budayawan, Ketua Lembaga Adat Melayu Bapak Abdul Razak, kemudian Bapak Toto selaku Kepala BPNB Tanjung Pinang. Kemudian kepada peneliti-peneliti budaya yang terlibat aktif, kemudian pada asosiasi tradisi lisan dan pihak terkait. Pentingnya pantun menjadi warisan budaya dunia yang diakui UNESCO akan membuat orang-orang seluruh dunia semakin tertarik mempelajari pantun. Kepulauan Riau sebagai salah satu daerah basis besar orang Melayu akan menjadi tujuan pembelajaran oleh penduduk dunia yang kelewat penasaran dengan pantun. Dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi, pariwisata akan meningkat. Apa tanda orang bertuah sepandan ilmu dengan imannya? Apa tanda Melayu bermarwah, menjunjung tinggi adat lembaga? Siap Pak Heri. Oh, memang betul sekali ya. Apa tandanya coba? Sobat budaya semuanya. Nah, di samping itu, mungkin di sini kita juga harus tanya nih, bagaimana rasa kebungahan, rasa kebanggaan, rasa bangga dan juga rasa terharunya juga masih dari masih dari narasumber kita, yaitu Bapak Saparudin. Bapak Saparudin ini kan Tanjung Pinang ini terkenal sekali dengan julukannya Kota Gurindam Negeri Pantun kan ya Pak Saparudin. Nah, ini bagaimana Pak Saparudin perasaan Bapak tentang penetapan warisan budaya dunia, pantun sebagai warisan budaya dunia? Silakan. Ya, yang pertama sekali tentu kita merasa bangga ya. Akan tetapi kita juga tahu bahwa pantun ini di Nusantara bukan hanya ada di Kepulauan Riau, bukan hanya ada di Provinsi Riau. Di daerah-daerah lain pun mereka memiliki ini. Di Jawa dikenal dengan istilah parian Pak ya. Kalau di Sunda namanya paparian. Ya, jadi istilahnya aja itu, tapi barangnya sama. Ada juga yang menyebutnya di Toraja namanya londe. Pada pantun juga itu. Jadi kita sebagai orang Nusantara memang berbangga hati, berbesar hati karena pantun diakui sebagai warisan dunia. Lalu apa yang menjadi kebanggaan kita itu gitu kan? Jadi kalau kita lihat kebanggaannya karena Kepulauan Riau ini menjadi motornya pada saat pengajuan pantun ini sebagai warisan dunia yang disponsori oleh ATL ya Pak ya. Nah, jadi ATL beberapa kali juga sudah ke Tanjung Pinang bersama BPNB untuk menggolkan agar pantun ini diakui dunia. Ini memang tidak bisa kita pungkiri peran BPNB, peran ATL pusat yang begitu getolnya melahirkan sebuah suatu hal yang kebersamaan antara Indonesia dan Malaysia. Ini yang perlu kita banggakan. Karena apa? Karena Kepulauan Riau menjadi pionnya yang terdepan dalam menggolkan pantun sebagai warisan dunia. Ya, jadi memang banyak sekali pihak-pihak yang terlibat ya Pak Saparudin ya, terutama dari ATL sendiri juga ya mungkin. Baiklah, mungkin Pak Toto mungkin bisa menceritakan nih bagaimana awal cerita pantun diajukan menjadi warisan budaya dunia bersama Pak Toto. Iya, terima kasih. Ini kalau dibuka menet, kalau nggak dibuka juga nggak kelihatan. Jadi begini, ini prosesnya panjang sekali. Dimulai dengan ditetapkannya pantun yang ada di Indonesia sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, tadi disebutkan Pak Saparudin. Yang pertama misalnya pada tahun 2013 pantun Betawi ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kemudian dari Kepri 2014 itu ditetapkan. Dan kemudian kemarin 2018 yang dari Rio pantun Atui. Nah, beberapa pantun ini banyak kesamaannya. Akhirnya kemudian pada November 2016, Direktorat Jenderal Kebudayaan mengadakan rapat. Ketika itu ada 4 warisan budaya tak benda. Yang pertama pantun, kedua pencak silat, ketiga lariyangi. Lariyangi ini tari persembahan dari Wakatobi, ya, Sulawesi Tenggara. Kemudian yang keempat pawukon.
Pawukon itu perhitungan waktu, penanggalan ya, hari baik buruk. Nah ini disepakati bersama, dibentuk 4 tim untuk membahas 4 warisan budaya ini. Nah ketika itu 2017 awal, prioritas pertama pencaksilat, yang kedua pantun, yang ketiga keempat Lariangi dan Pawukon. Nah pencaksilat kemudian diajukan pada Maret 2017 untuk ditetapkan pada tahun 2019. Karena 2017 ketika itu sudah ada pinisi yang akan ditetapkan ya. Nah kemudian pantun, nah ini tadinya 2021 ya, 2021. Nah tetapi ini memang banyak pertanyaan, kenapa kok sepertinya 2 tahun sekali? Ya memang seperti itu, ada aturan dari UNESCO bahwa setiap negara boleh berhak mengusulkan dan ditetapkan itu 2 tahun sekali. Nah untuk mengisi kekosongan, artinya ada tahun kekosongan, itu bisa diisi dengan mengusulkan karya budaya bekerja sama dengan negara lain, jadi multinegara. Nah makanya 2019 ya itu pencaksilat, kemudian pantun tadinya diusulkan 2018. Di sidang UNESCO di Mauritius Desember 2018, pantun ditangguhkan penetapannya karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Ya, antara lain kurangnya terlihat kerjasama antara pemerintah, dalam hal ini pusat, daerah, dan pihak-pihak terkait, termasuk komunitas gitu. Nah ini jadi ditangguhkan 2018, kemudian diajukan lagi, dilengkapi. Rapat terakhir itu yang saya ingat pada tanggal 11 sampai 13 Agustus 2020. Itu secara daring. Karena UNESCO mensyaratkan tanggal 14 Agustus paling akhir untuk pengajuan pantun ini ya, untuk ditetapkan di Desember ini. Nah, ini tentu saja banyak sekali pihak yang terlibat. Tadi disebutkan memang betul ketika 2016 itu ketua tim pantun itu Pak Abdul Malik dari Umrah. Terus ada juga dari dinas, kalau tidak salah Pak Sahrial, ya ikutan juga, dan beberapa yang lainnya. Tentu banyak, ada komunitas ATL dan sebagainya. Nah ini nanti kan yang harus kita ingat, yang harus kita lakukan itu apa setelah penetapan. Nah ini tentu ya, karena pantun ini tak akan menjadi warisan budaya dunia kalau tidak dibantu atau kerjasama oleh semua. Ya, ini sair lama sedap dilantun. Ewah. Nah, memikat hati muda belia. Mari bersama kita berpantun, dukung warisan budaya dunia. Mantap. Nah, bersama-sama. Saya kira itu Bang. Iya Pak Toto. Jadi sobat budaya, jadi bukan hanya banyak orang yang berpartisipasi yang juga atau apalagi menjadi tim ahlinya, tapi juga membutuhkan waktu yang panjang ya Pak Toto ya, lumayan panjang, dan dari beberapa tahun prosesnya itu ada juga tahapan-tahapan yang memang harus betul-betul dilewati. Dan tentu saja karena kebersamaan mungkin yang Pak Toto ya, dan itu juga menjadi evaluasi ya jadi dari UNESCO ya, karena seperti yang tidak ada kerjasama. Nah tetapi karena ada suatu semangat kegotong royongan mungkin yang kuat, jadi akhirnya ditetapkanlah pada tahun 2020 di Desember tahun 2020. Ya, ini terpantik dari perkataan atau terpantik dari jawaban Pak Toto tadi. Kita langsung saja ke Pak Yeri. Pak Yeri, ini kan setelah ditetapkan Pak Yeri, bagaimana mungkin langkah nyata untuk kedepannya dalam upaya pemartabatan pantun di Kepri khususnya, atau mungkin juga dengan kerjasama di negeri tetangga kita terkait eksistensi pantun itu sendiri. Disilakan Pak Yeri. Terima kasih Pak. Kayaknya saya mendengar uraian Pak Toto tadi menyangkut kronologinya pantun sehingga tahun 2020 nih Pak ya, 17 Desember. Terus terang aja saya senang selaku kepala dinas yang biasanya manajerial aja, tapi para ahli kami itu ada tentang pantun. Setiap kami di Jakarta sebelum rapat kami selalu berpantun, dan orang Jakarta senang sekali. Contohnya ada rekan kerja saya, staf saya,
Saudara Fitri, setiap dimulai dengan Dirjen Kebudayaan, kita berpantun. Semua dari provinsi mana yang lainnya di Indonesia ini bertepuk tangan. Hidup Kepri, mantap Kepri. Bangga saya terus terang. Jadi sangat mengesankan ya. Mengesankan. Kapan kita punya pantun nih? Saya pernah tanya Pak Toto kan. Wah, tunggu aja Pak, UNESCO itu Pak. Oke lah kalau begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Toto. Jadi memberi masukan tambahan ya Pak dari kota ya. Jadi terus terang aja, bagaimana upaya kelanjutannya berikutnya setelah pantun ini dianggap sebagai warisan budaya ya Pak, dunia. Perlu mengaktifkan kembali komunitas-komunitas budaya ya Pak ya. Kemudian budaya dan pantun, bila perlu dibuat rumah pantun Pak Toto ya, atau gimana caranya nanti kita. Terus terang aja pantun ini luar biasa. Kami pun dari Dinas Kebudayaan Provinsi itu warisan budaya dunia tentang Pulau Penyengat itu ke depan UNESCO. Tahapnya baru tahun ketiga. Ya Pak, mudah-mudahan nanti Pak. Ini tentang ini untuk kita masukkan, termasuk juga diusahakan untuk memasukkan pantun wajib dilakukan setiap acara-acara seremonial bandara maupun fasilitas umum. Jadi ada hal-hal seperti itu biar pantun ini sih Pak ya, semua orang jadi paham. Jangan setiap acara-acara seremonial aja Pak ya. Terus terang kami sangat suka ini semua. Dari pemerintah provinsi kami akan berkoordinasi atau melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ahli-ahli pantun kita yang tadi hanya mengucapkan pantun hanya pada saat pernikahan aja Pak. Iya. Ya Pak. Kita selalu mendengar ya Pak ya. Selalu acara pernikahan sedap tuh. Tokoh-tokoh tua kita Pak Lipun, Pak siapa lagi Pak ya. Itu dengarnya enak sekali pada saat acara nikah. Tapi kita akan membiasakan bukan nikah aja Pak. Acara-acara seremonial yang lain di kedatangan, bandara dan sebagainya. Kita upayakan itu Pak. Dan negara tetangga kita juga. Insya Allah Malaysia terutama yang satu rumpun sama kita. Makasih. Mantap sekali. Jadi mengupayakan pantun dapat bersinergi dengan kehidupan sehari-hari, bukan begitu ya Pak Yeri ya? Dan juga dalam perhelatan-perhelatan seremonial itu pantun juga yang tadi saya garis bawahi, pantun akan dilibatkan dan juga akan dilestarikan. Nah, tapi sejauh itu kita juga tanya ini kepada Pak Saparudin. Pak Saparudin, nah ini sudah sejauh apa pelestarian pantun yang dilakukan oleh Budpar Kota, Pak Saparudin? Terima kasih. Kalau bertanya sejauh mana, memang kami di Kota Tanjung Pinang memang sudah sangat jauh sekali gitu. Jauh sekali karena awal-awal lagi kita sudah memproklamirkan diri kita Kota Tanjung Pinang sebagai negeri pantun. Nah itu pertama. Cuman sekarang yang perlu kita ingat bahwa pantun ini bukan barang gitu loh. Pantun ini akan lestari kalau dia dipakai. Kalau dia tidak dipakai maka dia tidak akan lestari, tidak akan bisa menjadi warisan terus-menerus gitu. Ada masanya nanti akan terputus. Nah, itu. Oleh karena itu, praktek keseharian kita lah yang akan menentukan pantun ini akan terus bertahan atau tidak. Oleh karena itu, harus ada upaya penanaman pengertian pantun ini kepada anak sejak dini. Artinya dalam segala hal kita, dalam segala lini kita harus mulai selalu berpantun gitu kan. Dan kalau kita melihat dalam sejarah-sejarah kita tidak menjumpai satu naskah itu Pak ya, naskahnya, kecuali ikat-ikatan Raja Ali Haji itu memang ada beberapa tentang kaitan dengan ini. Akan tetapi pantun ini memang sebagai sebuah bunga dalam pembicaraan. Bunga dalam pembicaraan ada pantunnya nyelit di sana, umpamanya kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya tegakkan. Kalaulah begitu kata tumbuhnya nyawa saya serahkan gitu kan. Ini sebetulnya dalam waktu itu orang waktu berbicara, waktu ngomong gitu, bukan pada saat itu harus menulis gitu. Jadi kita kalau memang betul kita ingin menjaga pantun ini, maka tidak ada istilahnya kita mau adakan lomba ini lomba itu cuma alat. Tapi sebenarnya tujuan kita adalah bagaimana dia bisa mengisi lini-lini kehidupan
Jadi dalam pembicaraan, jadi mulai juga dihilangkan, umpamanya sedang berpidato, baiklah saya mau membacakan 2 bait pantun, tidak perlu dalam pidato seperti itu, langsung saja kita bacakan. Mengalir ya, Mengalir Pak itu. Sapar, ya. Jadi itu berarti bahwa pantun memang sudah harus ada dalam setiap pembicaraan kita. Jadi itu aja. Jadi kalau Tanjung Pinang memang sudah dari dulu berupaya agar pantun ini memang sudah merecup, kata orang Melayu, merecup ke dalam diri orang-orang Tanjung Pinang. Makanya kalau dulu zaman Pak Edward, beliau itu selalu ke saya, tolong buatkan pantun. Ini salah sebetulnya juga Pak. Tolong buatkan pantun sambutan saya. Pantun dari awal sampai akhir itu sebetulnya tidak pernah kita jumpai gitu ya. Itu cuma pemanis bahasa dalam berpantun. Bunga kata. Jadi oleh karena itu kita harus pahami ini sebagai sebuah karya budaya. Nah, kemudian dia ini pantun ini kalau memang nak disebut sebagai seni bisa juga, tapi sebagai memang sudah pelengkap bahasa ya bisa gitu. Jadi orang yang tidak seni pun memang dalam pelengkap bahasa pun dia harus menggunakan pantun. Kalau dia mau menjadikan pantun sebagai seni, ini akan lain lagi domainnya gitu kan. Ini ya yang perlu juga kita sadari gitu. Mbak, nanti kalau kita berpikir kalau sudah ada lomba ini, oh Mbak tidak melestarikan, padahal itu belum melestarikan sama sekali. Iya, betul sekali Pak Sapar. Tapi kalau misalnya tadi kan ada yang menarik tadi yang diungkapkan oleh Pak Yeri, katanya kalau perlu ada rumah pantun. Kalau perlu jangan rumahnya, kampungnya kita bikin kan, Pak Sapar kan. Ya, nah ini karena kan seyogianya pantun itu, karena apalagi Tanjung Pinang ya Pak Sapar ya, itu sangat terkenal sekali dengan slogan kotanya atau apa namanya julukan kotanya ya, sebagai kota gurindam negeri pantun. Nah ini kan tapi kan generasi muda saat ini, Pak Saparudin, kita lagi bertolak pada kekinian, itu kan tidak semuanya mungkin itu kenal, peduli atau kenal dengan pantun mungkin ya. Dan itu harus dikenalkan. Karena juga Tanjung Pinang ini kan banyak sekali heterogenitas kita nih ya, Pak Saparudin ya. Nah ini gimana Pak Saparudin, mungkin apakah generasi muda Tanjung Pinang mampu mewarisi pantun layaknya para pendahulu mengingat slogan kota Tanjung Pinang? Ya, saya rasa memang Tanjung Pinang sudah menunjukkan arah itu gitu kan. Dari dulu kita melihat bahwa perkembangan pantun di Tanjung Pinang ini cukup maju Pak. Jadi kalau keinginan dari Pak Yeri tadi untuk membuat rumah pantun itu adalah suatu upaya yang kita lakukan untuk memperkenalkan kepada generasi muda, kalau mereka mau belajar pantun silakan ke sini. Nah, kalau mereka mau belajar pantun ke kampung pantun, bisa seperti itu. Karena kan ada, maaf Pak, karena kan kalau misalnya di Pulau Jawa kan ada kampung Inggris, gitu. Jadi bisa seperti itu, kita pergi ke sana, orang mulai mencoba untuk berpantun-pantun, bertanya ini dengan pantun dan sebagainya. Akan tetapi jangan sampai nanti orang merasa pula bahwa setiap pergi ke Tanjung Pinang orang itu berpantun. Kan ada anekdot dibuat di mana tuh, jangan pergi ke Tanjung Pinang, sebab kalau pergi ke Tanjung Pinang nanti Anda ditanya dengan pantun, mau buang air mau pakai pantun katanya. Padahal tidak hal seperti itu gitu kan. Nah kemudian kalau Tanjung Pinang ini untuk ke generasi mudanya kita sudah awal-awal dulu kita sudah laksanakan. Jadi seingat saya sudah melaksanakan kegiatan lomba hantaran Pak. Jadi lomba untuk membawa hantaran itu, serah-serahan, itu kita sudah lakukan Pak. Makanya sekarang muncul anak-anak ini seperti Yohan, kemudian munculnya banyak anak-anak muda yang sekarang ini muncul, itu sebenarnya mereka juga berangkat dari lomba-lomba seperti yang kami selenggarakan beberapa tahun yang lalu. Siap Pak Saparudin, makasih itu jawabannya. Nah kita kembali lagi kepada Pak Yeri gini, karena kalau kalau Pak Toto kan ini pertanyaannya kadang spesial nih kita. Tetapi kalau misalnya kalau misalnya Pak Yeri, karena kita jarang ketemu kan Sobat Budaya ya, sama Pak Yeri dan juga sama Pak Sapar. Nah kalau misalnya Pak Yeri sendiri, Pak Yeri apakah akan ada program yang akan disinergiskan antara Pemda, pusat dan juga negara tetangga serta komunitas pantun dalam upaya pelestarian pantun Pak Yeri? Pulau Natuna, pulau terdepan, lautan sakti, gerbangnya Kepri. Lestarikan pantun sebagai warisan agar masyur seluruh negeri.
Wah, mantap sekali. Jadi kami sudah berpikir ke depannya akan bersinergi semua pihak-pihak terkait dalam upaya melestarikan pantun, terutama Kota Tanjung Pinang di mana kita berada sekarang nih Pak. Apa yang dikatakan Pak Saparudin tuh luar biasa. Semenjak saya kecil, pantun itu setiap ada acara akad nikah, orang datang dan berbalas pantun. Betul. Itu tokoh kita Pak Ali pun. Saya ingat waktu kecil-kecil nengok kakak saya menikah. Itu acaranya itu Pak, seremonial itu. Di tempat-tempat lain memang jarang kita ketemu kecuali acara seremonial pernikahan. Tapi terus terang aja kami sangat bangga dari pemerintah provinsi. Karena terus terang aja kami akan mewujudkan program-program yang diinginkan kita semua, terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama dari Dirjen Kebudayaan Pak ya. Kita akan bersinergi sama mereka. Dan Tanjung Pinang juga nggak akan lupa kami Pak. Terima kasih Pak. Siap Pak Yeri. Aduh, ini memang kondisinya lagi angin utara Pak Yeri ya. Jadi kalau misalnya, kenapa sih kalau misalnya kata sobat budaya semuanya yang ada di rumah, mungkin yang nanti akan menyaksikan kita, yang sedang menyaksikan talk show kita pada kesempatan hari ini, anginnya gede banget. Iya, karena kalau misalnya di kita itu ada 4 musim ya Pak ya, 4 musim angin gitu ya. Ada angin utara, angin selatan, angin barat, dan juga angin timur. Jadi alhasilnya seperti ini ya, sobat budaya semuanya. Oke, nah sekarang kita kepada Pak Toto Sucipto. Pak Toto, sebagai perpanjangan tangan Dirjen Bud di daerah, apa langkah nyata yang akan dilaksanakan oleh BPNB Kepri dalam pemartabatan pantun? Dan kemudian apa memungkinkan kalau misalnya ada acara event dan juga itu tentang pemartabatan pantun, apakah memungkinkan disinergiskan dengan Pemda setempat? Ya saya kira kalau pertanyaannya seperti itu pendek. Ya memungkinkan pasti kan gitu. Yang memungkinkan. Yang jelas begini, sekali lagi kita perlu kerjasama semua pihak, semua pemangku kepentingan. Kita bekerja sama karena kalau tidak demikian ya siapa lagi ya. Daun sirih melambai-lambai di tanah subur semakin rindang. Budaya dan tradisi perlu disemai agar tidak terkubur dan menghilang. Nah, kalau lihat ini saja, kita mungkin terus berpikir harus ada pentahapan atau pekerjaan-pekerjaan yang siapa melakukan apa. Artinya bekerja sama tetap seperti itu ya. Karena kalau tidak seperti itu tentu sulit. Dan kami juga BPNB terutama akan melakukan beberapa kegiatan tentu saja selain kita teliti kembali apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan ya. Kemudian juga kita akan mencoba berupaya bekerjasama dengan setiap pihak untuk melengkapi muatan lokal yang ada di sini. Kenapa disebut melengkapi? Karena saya yakin sudah ada sebetulnya ya, pelajaran tentang pantun. Hanya seperti kemarin kami juga membuat tutorial tari japin penyengat. Itu sudah ada dalam muatan lokal, tetapi tidak dilengkapi dengan video atau pembelajaran dan buku-buku pendukung. Nah, mudah-mudahan pantun ini, karena di sini Tanjung Pinang banyak sekali tokohnya, Pak Yeri ya, Pak Saparudin, Pak Rendra, Pak Iwan, Dina, Pak Roji, ya tentu dengan maestro sendiri Pak Ali, Pak Tamrin, banyak sekali. Nah, dengan mengerahkan semua potensi yang ada, saya yakin pantun ini tidak akan hilang. Apalagi sekali lagi kalau didukung oleh semua dalam setiap sendi kehidupan. Karena fungsi pantun sendiri kan penyeimbang, ya, penyeimbang. Artinya gini, kalau kita tidak senang dengan seseorang, kita bikin pantun. Tidak terasa seseorang itu kita ledek, misalnya kan seperti itu, penyeimbang. Dalam berbagai hal kan ada pantun nasihat, pantun jenaka, dan sebagainya. Itu jadi ke depan kita mungkin akan melakukan beberapa kegiatan, tadi penelitian, festival, lomba, kemudian apalagi ya, tentu seminar, pelatihan, dan itu yang paling penting menyemai dari kecil itu kita bikin melengkapi muatan lokal yang sudah ada. Saya kira itu Bang Nanda ya. Iya, Pak Toto. Lalu setelah pantun nih, nah tentu saja kan kita tidak hanya terhenti langkahnya pada pantun ini saja kan. Justru mungkin Pak Toto, pantun ini menjadi pembuka gerbang awal yang kesekian kalinya kita untuk ditetapkan untuk ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia. Nah, kalau gimana sebetulnya Pak Toto
potensi pencatatan dan penetapan WBTB di Kepri sendiri, apakah ada kemungkinan karya-karya budaya lainnya itu untuk, tentu saja karya budaya masyarakat Melayu lainnya, itu untuk ditetapkan juga sebagai warisan budaya dunia? Saya kira sekali lagi ini terbuka lebar. Kemungkinannya terbuka lebar. Tahun sekarang ini 21 kan kemungkinan mudah-mudahan gamelan. Tahun depan apa? Tahun depannya lagi apa? Nah ini tentu menuntut kita semua. Yang pertama sebetulnya tahapan sampai pengusulan menjadi warisan budaya dunia itu ada di tahap pencatatan. Di database Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada sekitar per tanggal kemarin 18 sekarang ya. Per 18 Januari 2021 ini ada 10.276 karya budaya. Alhamdulillah dari Kepri sendiri ini naik terus. Ya, tahun kemarin masih sekitar berapa 200-an, sekarang sudah 230-an lebih. Artinya kelihatan sekali bahwa setiap masyarakat sudah mulai peduli dengan pencatatan. Nah, pencatatan ini tahap awal. Kemudian ada penetapan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, penetapan tentu ini untuk penetapan ada tim ahlinya, ada verifikator dan sebagainya, sehingga kemudian ditetapkan. Banyak dari Kepri ini terutama yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Ada sekitar 50-an. Nah, kemudian setelah mendapat sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baru kita usulkan istilahnya penominasian ke UNESCO. Nah, apa saja? Banyak. Syaratnya antara lain ada 4. Yang pertama, formulir terisi penuh, ada foto, ada video, dan hasil kajian. Nah, mungkin nanti ke depan kita bisa saja untuk mengisi kekosongan antar waktu itu yang 2 tahun sekali, tahun depan biasanya di tahun genap ya, karena tahun ganjil kita menetapkan 1 dari Indonesia. Nah, tahun genap kita bisa bersama-sama dengan negara lain. Mungkin saja Japin. Ini Japin ini ada di beberapa negara. Kemudian juga Makeong, ya. Makeong bisa saja. Walaupun Malaysia sudah menetapkan, tapi Makeongnya kan berbeda dengan yang lain. Kita mungkin bisa bekerjasama dengan Thailand atau Brunei tentang Makeong ini. Nah, kemudian yang lainnya banyak, kita masih banyak unsur budaya yang tercatat dan kita tinggal melengkapi datanya. Mudah-mudahan ke depan tidak sulit untuk mengusulkan menjadi warisan budaya dunia. Saya kira masih banyak. Nah, tergantung nanti sekali lagi keinginan dan niat masyarakat, semua elemen untuk ikut serta dalam pencatatan, ya. Apapun yang kadang-kadang terabaikan oleh perhatian kita, apapun unsur budaya yang ada di kita, kan tidak hanya benda, ya. Artinya tidak hanya benda yang kelihatan, ya. Kayak misalnya pinisi itu benda sebetulnya, ya. Tapi ketika kita berbicara tentang bagaimana membuat pinisi, itulah warisan budaya tak benda. Nah, ini saya kira banyak kayak makanan itu, epok-epok atau drum-drum, kole-kole, ya. Banyak sekali. Ayo kita perkuat bersama datanya dan nanti kita usulkan bersama. Saya kira demikian. Siap, Pak Toto. Sangat komprehensif ya ininya. Berarti memang ada tahapan-tahapannya ya, dan juga memang ada persyaratannya untuk dapat ditetapkan menjadi WBTB, untuk dicatat di WBTB, mungkin juga lalu ditetapkan menjadi WBTBI ya, Pak Toto, warisan budaya tak benda Indonesia, lalu kemudian diajukan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu di sidang dunia oleh UNESCO. Itu ada banyak sekali tahapan-tahapannya. Baiklah, kita ke Pak Yeri lagi nih, Pak Yeri. Ini terakhir untuk Pak Yeri, karena tidak semua generasi muda dapat berpantun secara spontan, Pak Yeri. Seperti beberapa pemantun yang ada di beberapa daerah di Kepulauan Riau. Kalau di sini kan pemantunnya masih yang itu-itu aja ya, Pak Saparudin ya. Yang maksudnya itu yang memenuhi kredibilitas sebagai pemantun sejati. Ada Pak Alipon, ada Pak yang muda-muda, terus juga ada Pak Syahroni dan beberapa pemantun lainnya. Nah, bagaimana peran pemerintah daerah, Pak, untuk memantik minat generasi muda agar mau peduli dan belajar seni berpantun di luar perlombaan ya, Pak ya? Terus terang kita berkoordinasi sama Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Tanjung Pinang, Balai juga itu juga sama Pak Toto dan kawan-kawan.
kita dudukkan sementara ini, karena ini menjadikan muatan lokal nanti, terutama ke dinas pendidikannya Pak. Kerjasama kita dengan dinas pendidikan baik itu provinsi maupun kabupaten kota dengan kepala balai ya Pak ya, biar nih mulai dari generasi apa yang dikatakan tadi dari Tanjung Pinang, mulai dari generasi muda pantun. Ini yang saya tahu orangnya itu aja ya Pak ya. Tapi saya ingin betul dari generasi muda nih betul-betul terlibatlah dalam hal-hal seperti pantun. Kita yang senior nih berusaha mencoba bagaimana caranya, terutama dari muatan lokal dinas pendidikan, dari semester sekolah kita libatkan itu bulan keberapa masuknya pembelajaran pantun. Sebetulnya dari kecil saya juga ada itu Pak ya, pembelajaran pantun Pak ya, cuma tidak apa namanya, tidak signifikan apa bahasanya ya. Tapi sekarang dimunculkan kembali, apalagi menjadikan warisan dunia. Saya sangat berharap sekali, karena kami ini orang provinsi, kami mengkoordinir kabupaten kota. Ayo, seperti tadi WPTB kami itu ada berapa ya dari Kabupaten Lingga. Makanan ya Pak, permainan, seperti gasing. Memang di seluruh Indonesia gasing itu ada, tapi gasing yang di Lingga itu punya ciri khas khusus. Begitu juga Tanjung Pinang. Saya mengharapkan seperti pantun ini sudah menjadi warisan dunia oleh UNESCO. Kami berharap bersama kabupaten kota, kerjasama dinas pendidikan juga begitu, sehingga menjadi pembelajaran muatan lokal untuk anak-anak sekolah, terutama dari bangku sekolah dasar, sekolah menengah atas mungkin nantilah Pak ya. Sekolah dasar dulu itu membudayakan bagaimana pantun ini masyarakat Melayu. Terima kasih Pak. Iya Pak Heri. Pantun ya Pak ya. Siap Pak Heri. Pantun penutup nih. Patut bersyukur atas karunia telah tercapai maksud dituju. Pantun menjadi warisan dunia agar Melayu semakin maju. Wah. Aduh, langsung cek ke hati itu ya, sobat-sobat budaya. Oke, ini Pak Saparudin tadi kan memang Pak Yeri memang untuk melestarikan sesuatu atau untuk membina satu keberhasilan itu harus ada support system ya Pak Yeri ya. Jadi nggak bisa per lini atau per sektor aja ya Pak Yeri ya. Nah ini kita langsung aja nih todong ke Pak Saparudin. Pak Saparudin, kira-kira apa rencana disebut PAR Kota Tanjung Pinang terkait pelestarian pantun yang mungkin dapat disinergiskan dengan berbagai lini tersebut? Ya, terima kasih. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang memang dari awal memang tidak henti-hentinya untuk terus menjaga kelestarian pantun. Sebab apa tadi dari awal saya bilang pantun ini sudah menjadi bagian dari orang Tanjung Pinang. So, mestinya seperti itu. Sebab kita sudah memproklamirkan diri bahwa sebagai negeri pantun gitu. Jadi kalau digores tangan kita ini, maka yang keluar itu darahnya itu pantun. Nah, seperti itulah. Kita berharapnya seperti itu di Tanjung Pinang. Jadi kalau generasi muda yang sekarang ini, dulunya mereka tuh kecil sekali. Yohan itu saya ingat, dia masih dari SMP, kemudian dia masuk STM. Itu saya sudah membawa mereka itu ke Bandung Pak, berpantun di Bandung, berpantun di Jakarta. Memang ini semangat anak-anak tuh waktu itu memang cukup menggelora. Karena apa? Karena kita bawa mereka kemana-mana, kita bawa mereka pergi dan memperkenalkan pantun ini. Jadi kalau yang ada sekarang ini itu adalah generasi muda dulunya Pak, sangat muda sekali anak-anak itu. Mereka memang rajin belajar dengan almarhum Pak Tusiran, rajin belajar dengan Tok Ali, dan rajin belajar juga dengan, dan memang ini perlu penguatan diri, ingin atau tidak itu saja. Sebab saya sebagai salah satu mungkin orang yang tak kuat Pak, tak kuat apa dijemput orang supaya tolong pantun antara. Saya pernah 2 kali Pak menjadi pemantun untuk akad nikah. Jadi 2 kali itu saya sudah tak sanggup lagi. Jadi perlu diberi kekuatan kepada anak-anak ini bahwa pantun ini bermanfaat untuk diri mereka sendiri dan juga untuk masyarakat kita. Jadi ini yang mungkin. Jadi kalau apa yang akan kami lakukan, kami tetap seperti biasa melakukannya. Jadi yang tidak terlalu ekstrim lagi lah kita, sebab kita sudah mulai Pak. Jadi tinggal kecil-kecil lagi mau apa seperti itu. Sebab kita sudah buat buku, Pak Tamrin juga sudah buat buku pantun.
1001 pantun. Saya sudah pernah mengumpulkan guru-guru semuanya, mereka membuat pantun. Dan yang disebut dengan masyarakat berpantun, ada bukunya itu. Memang kemarin tak sempat dikasih buku itu ke waktu kita mau membawa ke UNESCO ya. Kamu minta buku ya Pak ya waktu itu kan. Nah, jadi beberapa hal itu yang tidak bisa kita penuhi. Dan tapi memang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang bisa jadi model itu sebetulnya Pak. Sebab beberapa orang ini sekarang ini Indra Setia Diharja itu juga dari muda, dari kecil gitu. Saya sudah mengikuti terus mereka itu. Memang karena saya seorang birokrasi, saya tidak mengambil satu-satu anak-anak itu, biar mereka tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dan alhamdulillah masyarakat kita mendukung sekali, dan para maestro kita juga sangat mendukung gitu kan. Pak Ali itu sangat getol sekali, sangat bahagia sekali kalau anak-anak pergi belajar ke tempat beliau. Dan beliau punya rumah pantun juga tuh Pak. Nah, ini yang perlu kita contoh, bagus sekali. Jadi kalau masalah pelestarian ini, Tanjung Pinang tetap menjalankan kegiatannya seperti biasa. Jadi tidak ada lagi yang perlu ekstrim lagi, tidak ada lagi, sebab kita sudah melakukan itu gitu. Jadi kalau ada lomba-lomba, setiap kegiatan kita akan melaksanakan lomba. Ini karena COVID-19 saja kita tidak melaksanakan lagi. Dan insya Allah tahun 2021 ini kita ada program-program itu, dan itu mungkin kalau memang belum pulih kondisi COVID-19 ini, kita akan menggunakan sistem daring Pak. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Saparudin. Jadi memang betul sekali Pak Yeri memberikan jawaban dan Pak Sapar juga melengkapi. Kata Pak Yeri tadi, semuanya harus support system. Ya Pak Yeri ya. Nah, tetapi juga Pak Saparudin menambahkan, bukan hanya pemerintahnya aja yang harus support system, tapi kemauan dari masyarakatnya juga ya Pak Saparudin ya. Kalau misalnya di hati nuraninya tidak mau belajar pantun, ya gimana gitu ya Pak Saparudin. Jadi harus ada ketertarikan dan saling keterikatan antara pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah maupun masyarakatnya, itu harus ada saling support untuk dapat melestarikan pantun ini, karena siapa lagi yang mau melestarikan pantun ini selain kita semua. Betul begitu ya Pak Saparudin, Pak Yeri dan Pak Toto. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Saparudin, Pak Yeri dan juga Pak Toto sudah mau berbagi dengan sobat-sobat budaya yang ada di rumah semuanya, atas kebanggaan dan juga keharuan kita bersama, yaitu pantun telah menjadi warisan budaya dunia. Baiklah sobat budaya, setelah bersembang-sembang dengan para narasumber kita, sampailah kita pada penghujung acara. Buat sobat budaya semuanya, jangan lupa untuk klik subscribe di kanal YouTube BPNB Kepri, karena BPNB Kepri masih banyak lagi acara-acara baik yang bersifat hiburan ataupun pengetahuan kita bersama. Jangan lupa juga untuk invite Instagram kita di @bpnbkepri agar kita dapat belajar bersama tentang sejarah dan budaya Melayu secara kafah dan juga berkelanjutan. Sesuai moto BPNB Kepri, yaitu kenali budayamu, cintai negerimu. Merdu mengalun bunyian harpa, dimain darah syahdu petikan. Adat berpantun jangan dilupa, mari sama-sama kita lestarikan. Cantik lukisan dalam goresan, tempaan karya Hasanah Minda. Seni warisan lambang kebanggaan, takkan Melayu karam di dunia. Dan yang terakhir, sirih merah hendak ditata, dalam baki dipadu-padankan. Demikianlah perjumpaan kita, salah dan silap mohon dimaafkan. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat budaya, salam budaya.